Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, anak-anakku yang baru banggakan. Hari ini kita akan membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, itu berkaitan dengan materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, nah, jadi pengertian pelanggaran hak itu ialah setiap perbuatan ya, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan tidak dapat menyelesaikan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi secara umum ya, jadi ini adalah tindakan atau perbuatan ya, baik sengaja maupun tidak sengaja yang melawan hukum. Nah, tentunya di sana ada hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Ini ya. Nah, jadi ini eh, pengertian pelanggaran hak. Jadi hak warga negara dijamin oleh undang-undang atau disebut juga dengan hak legal. Ya, kemudian pengingkaran kewajiban ya. Nah, pengingkaran kewajiban itu biasanya berupa pola ya. Jadi pola atau tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misal, warga negara selaku konstituen atau pemilik hak pilih tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, atau kewajibannya ya. Nah, itu salah satu pengingkaran kewajiban. Ya, jadi kewajiban hak pilihnya itu tidak digunakan. Nah, itu ya. Jadi mengingkari kewajibannya karena hak pilih itu wajib ya. Nah, selanjutnya penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati, memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Nah, jadi ini ya, pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya ya, yang sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Ini ya. Nah, sedangkan pengingkaran kewajibannya yaitu pengingkaran terhadap kewajiban baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Jadi kewajiban warga negara itu ada yang dijamin oleh pemerintah, ada yang dilaksanakan oleh warga negara sendiri. Nah, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor ya. Pertama ada sikap egoisme, nah atau sikap egois ya. Nah jadi sikap egois ini sikap yang individualis ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak memandang hak-hak seorang ya. Jadi kita mementingkan diri sendiri atau individualisme ya, gitu. Kemudian ada rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, jadi rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara itu eh, disebabkan oleh beberapa faktor ya, misalkan rendahnya sikap nasionalisme. Nah, yang mana menimbulkan sikap-sikap melawan negara atau pemberontak. Ya, jadi separatisme ya. Nah, itu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, itu mementingkan kelompoknya saja daripada kepentingan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, sikap tidak toleran. Nah, sikap tidak toleran itu
biasanya dimulai dari tidak adanya penghargaan terhadap orang lain ya. Jadi kita tidak menghargai orang lain, jadi itu yang menyebabkan kita tidak toleran ya. Misalkan tidak menghargai latar belakang seorang mulai dari ras, agama, suku dan sebagainya. Nah, nanti dari tidak toleran itu akan muncul sikap ya diskriminasi ya. Nah, nanti akan muncul sikap diskriminasi. Ya, kemudian ada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, penyalahgunaan kekuasaan itu biasanya dilakukan oleh pemerintah ya atau orang yang berkuasa, misalkan pemilik perusahaan menindak atau melakukan tindakan diskriminatif ya kepada karyawannya, atau pemerintah yang melarang warga negaranya melakukan hal-hal sesuatu atau tertentu ya. Nah, itu penyalahgunaan kekuasaan yang melawan hukum ya tindakannya. Kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, ketika aparat penegak hukum sebagai pintu terakhir penegakan hak dan kewajiban ini, ketika tidak tegas, maka akan muncul yang namanya perilaku pelanggaran yang diulang-ulang. Jadi akhir ada penyalahgunaan teknologi. Biasanya penyalahgunaan teknologi berkaitan dengan teknologi yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan sebagainya yang merugikan hak dan kewajiban orang lain. Nah, itu salah satu atau beberapa faktor pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ya, selanjutnya kasus pelanggaran hak warga negara. Tentu kalian pernah melihat para anak jalanan ya sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin juga Anda pernah mendatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis itu merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Nantinya pelanggaran hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang terjadi saat ini, misalnya sebagai berikut. Proses penegakan hukum yang belum optimal. Nah, misalnya masih terjadinya kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan hukum, kemudian angka putus sekolah yang cukup tinggi, berarti mengindikasikan hak warga negara atau hak pendidikan itu belum sepenuhnya dilaksanakan. Masih terbukti banyak angka putus sekolah, anak jalanan dan sebagainya. Ini ya, jadi salah satu pelanggaran hak ya. Kemudian lanjut, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Nah, ini ya. Jadi tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama ya. Nah, jadi ketika ada seorang melakukan penyerangan terhadap kelompok lain atau individu mengatasnamakan agama, padahal di dalam pasal 292 di sana menyatakan negara menjamin kebebasan beragama, berkepercayaan dan sebagainya. Kemudian makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya, yang di sana diatur di pasal 28A sampai J ya. 28A hak hidup dan sebagainya, 28B hak mempertahankan hidupannya dan sebagainya. Itu ya. Kemudian kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia ya. Pertama ada tragedi Trisakti, peristiwa Aceh, bom Bali. Nah, tragedi Trisakti terjadi ketika masa reformasi ya. Nah, 12 Mei 1998 tragedi ini terjadi akibat massa yang berdemo, kemudian terjadi penembakan kepada mahasiswa
Universitas Trisakti. Nah, itu ya secara singkatnya. Kemudian ada peristiwa Aceh. Nah, ini yang peristiwa Aceh, yaitu peristiwa pada tahun 1990 sampai 1998. Nah, pemerintahan Aceh salah satunya terjadi karena ketidakpuasan terhadap pemerintah dan ingin memisahkan diri. Nah, di sana ada unsur politis ya. Nah, oleh karena itu pemerintah Indonesia mengadakan OPM atau DOM ya, daerah operasi militer ya, di provinsi tersebut. Tapi yang menjadi korban bukan hanya pemerintah, juga masyarakat itu juga banyak. Kemudian ada peristiwa bom Bali terjadi pada 12 Oktober 2002. Nah, di sana ada aksi terorisme yang mengakibatkan ratusan orang tewas dan luka-luka. Nah, aksi terorisme ini dilakukan oleh kelompok teroris Solo dan Serang. Beberapa pelakunya seperti Imam Samudra, Ambrozi, dan Bilmatin sekarang sudah dihukum mati ya. Nah, untuk lebih lengkapnya peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia, lihat halaman 20-21 ya, sampai 21. Pengingkaran kewajiban warga negara berupa tadi ya, pengingkaran yang dilakukan baik sengaja atau tidak sengaja ya, yaitu kewajibannya diingkari ya. Contoh misalkan ada slogan orang bijak taat pajak. Nah, slogan itu mempunyai makna mendalam ya. Nah, ajakan kepada warga negara untuk memenuhi kewajibannya, salah satunya membayar pajak. Tapi pada pelaksanaannya masih banyak yang tidak melaksanakan pajak tersebut. Nah, hal itu terjadi kenapa? Karena rendahnya kesadaran warga negara juga mendorong pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, selanjutnya pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya ya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Di antaranya membuang sampah sembarangan, karena kan ada kewajiban membuang sampah pada tempatnya ya, yang sesuai gitu ya, misalkan sampah organik, non organik dan sebagainya. Kemudian melanggar aturan lalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai SIM, kemudian tidak mematuhi rambu lalu lintas, ada marka jalan dan sebagainya, terobos saja gitu ya. Dan berkendara tidak membawa surat tanda motor kendaraan atau STNK dan sebagainya. Kemudian merusak fasilitas negara ya, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, jaringan internet dan sebagainya. Kemudian tidak membayar pajak kepada negara, tadi yang dijelaskan secara sederhana di depan bahwa ada slogan orang bijak membayar pajak ya, itu salah satunya. Kemudian tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalkan ada di wilayahnya ada ronda bersama atau siskamling gitu ya. Nah, giliran jatahnya kewajiban siskamling malah tidak berpartisipasi ya. Nah, itu salah satu pengingkaran kewajiban. Misalkan ada juga pengingkaran kewajiban di lingkungan sekolah, misalkan ada harusnya tidak membolos pelajaran atau sekolah malah membolos. Nah, itu pengingkaran kewajiban sebagai peserta didik ya, atau siswa. Nah, itu beberapa bentuk pengingkaran kewajiban warga negara. Yang untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan